wabarakatuh. Saya Dea Puspita Maharani, NPM 200280140 dari Paralel B. Mata pelajaran MSO akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Banker. Apa sih algoritma Banker itu? Mari kita membahas tentang algoritma Banker. Algoritma Banker dikemukakan oleh Edgar W. Dijkstra dan merupakan sebuah strategi untuk menghindari deadlock. Algoritma ini disebut algoritma Banker karena memodelkan banker di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Algoritma ini mencegah terjadinya deadlock dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permintaan sumber daya oleh proses. Ketika proses meminta sumber daya, maka permintaan tersebut harus diperiksa oleh bankir. Dan analogi dari algoritma Banker dengan sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah merupakan proses-proses yang sedang berjalan. Yang kedua, uang atau dana yang dimiliki sebuah bank merupakan sumber daya atau resource. Yang ketiga, bankir merupakan sistem informasi. Nah, dalam algoritma Banker, setiap nasabah memiliki batas kredit dan apabila seseorang nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman maksimum, maka diasumsikan nasabah tersebut telah menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan dapat mengembalikan semua pinjamannya kepada bank. Tetapi ada kalanya seorang nasabah dapat menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan mengembalikan semua pinjamannya kepada bank sebelum mencapai batas kredit maksimum. Kemudian, bankir adalah seorang peminjam yang konservatif. Ketika sebuah proses meminta peminjaman sumber daya, bankir melihat buku bank dengan cermat dan berusaha untuk memutuskan apakah peminjaman tersebut dapat menyebabkan keadaan deadlock setelah peminjaman tersebut disetujui. Nah, keputusan bankir dibuat dengan berpura-pura menyetujui peminjaman sumber daya dan kemudian menganalisis keadaan sistem. Setelah peminjaman akan terdapat sebuah sumber daya tersisa di dalam sistem. Jadi kita asumsikan masing-masing proses meminta batas maksimum sumber daya. Jika bankir memiliki cukup sumber daya yang tersisa untuk memastikan bahwa semua proses dapat berakhir dengan aman, ini menunjukkan keadaan berada dalam fase state dan peminjaman disetujui. Tetapi apabila setelah peminjaman, bankir tidak dapat menjamin semua proses dan berakhir dengan semestinya, maka ini disebut unsafe state. Dalam kasus ini, peminjaman ditunda atau diblok hingga peminjaman tidak menyebabkan unsafe pada sistem. Nah, pada algoritma ini, algoritma yang dipakai adalah kondisi mutual exclusion, hold and wait, dan no preemption. Ini diizinkan dalam proses-proses melakukan klaim penggunaan sumber daya yang diperlukan. Proses-proses diizinkan menggenggam sumber daya sambil meminta dan menunggu sumber daya lain, serta sumber daya itu tidak dijalankan untuk di-preempt proses lain. Nah, proses-proses dapat meminta satu atau sumber daya pada satu waktu. Sistem operasi dapat memberikan akses sumber daya atau menolak permintaan. Jika ditolak, proses masih menggenggam sumber daya yang telah dialokasikan untuknya dan menunggu selama waktu tak terhingga sampai permintaannya dapat diberikan. Nah, sistem hanya memberikan permintaan yang menghasilkan state selamat. Permintaan proses yang menghasilkan state tak selamat secara terulang ditolak sampai permintaan dapat dipenuhi. Tentunya karena sistem selalu memelihara agar dalam safe state, cepat atau lambat, yaitu dalam waktu yang terhingga, semua permintaan dapat dipenuhi dan semua proses dapat berakhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang safety algorithm. Algoritma ini adalah algoritma yang dipakai untuk menentukan apabila sistem berada dalam keadaan safe state atau unsafe state. Algoritma ini dipakai oleh bankir untuk memeriksa keadaan sistem setelah peminjaman, apakah berada dalam kondisi safe atau tidak. Apabila berada dalam kondisi safe, maka ini berarti sumber daya yang tersisa dalam menjamin pemenuhan pinjaman oleh semua yang masih aktif. Semua proses akan berakhir dengan aman dan tidak akan menyebabkan deadlock. Apabila kondisi unsafe, maka ini terdapat kemungkinan untuk terjadinya deadlock. Nah, untuk safety algorithm ada sebagai berikut. Yang pertama, step pertama ada initialize.
Kemudian dilanjutkan ke work available for I 1, 2 hingga seterusnya sampai N. Kemudian set finish I sama dengan false. Untuk step kedua, step ketiga dan step keempat seperti yang saya tuliskan di sini, yaitu jika find I such the bot, finish I is false, did I kurang dari sama dengan work, if no such I go to step 4. Oke, seperti itu. Kemudian ada resource request algorithm. Nah, algoritma ini dipakai bankir untuk menentukan apakah peminjaman sumber daya disetujui atau tidak. Algoritma ini dieksekusi oleh setiap terjadinya permintaan peminjaman atas sumber daya oleh proses. Implementasi algoritma ini adalah dengan berpura-pura memberikan pinjaman kepada proses dan menganalisis keadaan apabila pinjaman atau sumber daya dan proses yang sisa dengan safety algorithm. Apabila menghasilkan keadaan safe, maka peminjaman disetujui. Bila tidak, maka peminjaman diblokir atau ditunda. Nah, untuk resource request algoritmnya seperti gambar berikut, yaitu mulai dari step 0, step 1, kemudian menuju ke step 2, step 3, step 4. Untuk kelemahan algoritma banker sendiri, yaitu yang pertama, proses-proses jarang mengetahui di awal proses jumlah maksimum sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, jumlah proses tidak tetap, jadi secara dinamis beragam, begitu pemakai-pemakai baru login dan logout. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia dapat tiba-tiba hilang atau tidak tersedia. Yang keempat, proses-proses harus independen atau urutan proses-proses yang dieksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antar proses. Yang kelima, algoritma menghendaki untuk memberikan semua permintaan selama waktu yang terhingga. Kemudian yang terakhir, ada algoritma menghendaki klien mengembalikan sumber daya setelah batas waktu yang ditentukan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.